Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalma Dahlia Effendi dari kelas MSDML 22A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang saya beri judul Dinamika Semangat dan Kelelahan Kerja, Strategi Cara Mengatasi Kebosanan Kerja. Di sini ada pengertian atau definisi dari semangat kerja, yaitu energi atau perasaan antusiasme dan dedikasi yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Ada juga faktor yang mempengaruhi semangat kerja. Yang pertama ada lingkungan kerja yang positif, seperti tempat kerja yang bersih, nyaman, dan aman yang dapat meningkatkan semangat kerja. Yang kedua, adanya pengakuan atau penghargaan atas prestasinya yang dapat memotivasi untuk bekerja lebih keras. Yang ketiga, ada peluang pengembangan karir seperti promosi jabatan. Yang keempat, hubungan baik dengan teman kerja dan atasan yang saling mendukung. Yang kelima, ada kompensasi dan benefit yang didapatkan selama bekerja. Nah, jadi semangat kerja itu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Kita juga dapat menjaga semangat kerja karyawan dengan melakukan cara berikut. Yang pertama, memberikan lingkungan kerja yang positif. Yang kedua, memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan. Yang ketiga, pastikan ada saluran komunikasi antara manajer dan karyawan. Dorong karyawan untuk mau bercerita tentang kesulitannya. Yang keempat, adanya pengembangan karir kepada karyawan. Lalu yang kelima, dukungan untuk keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi karyawan ini sangat penting. Fleksibilitas dan jam kerja atau opsi kerja jarak jauh dapat membantu. Yang keenam, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Yang ketujuh, memberikan kompensasi yang adil. Lalu yang kedelapan, memberikan kesejahteraan dan kesehatan seperti memberikan BPJS ketenaga kerjaan. Selanjutnya ada dinamika kelelahan kerja. Ini lawanan dari semangat kerja. Pengertian dari kelelahan kerja yaitu penurunan kondisi fisik dan mental yang disebabkan oleh jam kerja yang terlalu panjang, istirahat yang tidak cukup, stres kerja berlebihan dan berkepanjangan sehingga mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Jenis kelelahan kerja itu ada dua, ada kelelahan otot atau kelelahan badan yang biasanya dirasakan. Yang kedua ada kelelahan umum atau yang biasanya terjadi. Kelelahan otot itu berkurangnya kinerja otot setelah tekanan melalui fisik untuk suatu waktu yang menyebabkan rendahnya gerakan selama bekerja. Jadi kerjanya itu jadi melambat daripada sebelumnya. Yang kedua ada kelelahan umum, yaitu perasaan letih yang luar biasa. Semua aktivitas menjadi terganggu dan biasanya akan menimbulkan rasa kantuk. Yang biasanya di kerjanya semangat, ini tiba-tiba sering mengantuk atau menguap. Ini disebabkan oleh kelelahan umum. Baik, kelelahan kerja ini dapat kita lihat dari gejala kelelahan kerja. Di sini ada dua, ada gejala yang menunjukkan melemahnya kegiatan dan juga menunjukkan melemahnya motivasi. Untuk gejala yang menunjukkan melemahnya kegiatan itu, kayak pertama itu ada perasaan berat di kepala atau pusing biasanya. Yang kedua, lelah seluruh badan, jadi badan tuh terasa sangat capek dan berat juga. Yang ketiga, mengantuk saat bekerja. Yang keempat, gerakan kaku dan canggung. Yang kelima, tidak seimbang saat berdiri. Lalu yang keenam, merasa ingin berbaring, selalu ingin tidur terus.
Untuk gejala yang menunjukkan melemahnya motivasi, yang pertama itu susah dalam berpikir, yang kedua gugup saat berbicara, yang ketiga kurang fokus dalam pekerjaannya, yang keempat mudah lupa, yang kelima kurang percaya diri, yang keenam mudah cemas, yang ketujuh tidak tekun terhadap pekerjaannya dan mungkin menyebabkan pekerjaannya terbengkalai. Kelelahan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja. Itu ada faktor internal, faktor dari dalam. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Juga ada faktor lingkungan itu sendiri. Nah, untuk faktor internal ini yang pertama dari umur. Umur ini mempengaruhi ketahanan tubuh dan kapasitas kerja. Yang kedua, kurangnya gizi yang tepat dan kondisi yang buruk memberikan pengaruh pada kelelahan tubuh. Yang ketiga, adanya penyakit yang mempengaruhi kondisi tubuh saat bekerja. Misalnya kayak orang yang punya penyakit asma itu juga bisa mempengaruhi faktor kelelahan kerja. Lalu faktor eksternal atau faktor dari luar, yang pertama itu ada beban kerja yang melebihi kapasitas seorang karyawan sehingga seorang karyawan merasa terbebani. Yang kedua, masa kerja yang karyawan lakukan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, waktu istirahat yang kurang tepat atau istirahat yang tidak cukup. Lalu ada juga faktor lingkungan. Yang pertama itu ada suhu lingkungan yang kurang nyaman, entah itu terlalu panas atau terlalu dingin, ini dapat mempengaruhi kelelahan kerja. Yang kedua, kebisingan yang membuat sulit berkonsentrasi. Ada beberapa pekerjaan yang harus berkonsentrasi. Jika di pekerjaan ini kebisingan, ini dapat mempengaruhi fokus yang jadinya kelelahan dalam bekerja. Berikut ada cara mengatasi kelelahan kerja. Yang pertama, istirahat yang cukup. Karena tidur yang berkualitas dapat membantu tubuh dan pikiran pulih dari kelelahan. Yang kedua, manajemen waktu, mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jangan membawa kehidupan pribadi kepada pekerjaan, juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, aktivitas fisik seperti olahraga. Olahraga dapat meningkatkan energi dan mengurangi stres. Lalu yang keempat, makan makanan yang sehat. Yang kelima, minum air dalam jumlah yang cukup sepanjang hari untuk menjaga hidrasi tubuh. Yang keenam, dengan melakukan teknik relaksasi seperti melakukan yoga atau meditasi. Yang ketujuh, tetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Yang kedelapan, liburan dan menyisihkan waktu luang untuk menjernihkan pikiran dari kelelahan kerja. Yang kesembilan, dukungan sosial, cari teman atau keluarga atau juga bisa ahli profesional untuk memberikan solusi dari masalah kelelahan kerja. Nah, selanjutnya ini ada kebosanan kerja. Ini hampir sama kayak kelelahan kerja, hanya saja kebosanan kerja ini tidak terlalu mempengaruhi fisik seorang karyawan. Untuk pengertian kebosanan kerja ini, itu kondisi di mana seseorang tidak tertarik, tidak termotivasi, dan tidak bersemangat dalam melakukan tugas-tugasnya di tempat pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian ini yang menyebabkan kebosanan kerja. Di sini ada penyebab kebosanan kerja. Yang pertama, pekerjaan yang berulang-ulang dan tidak ada variasi. Pekerjaannya seperti itu lagi, seperti itu lagi. Yang kedua, pekerjaan yang terlalu mudah dan tidak menantang sehingga menimbulkan perasaan yang tidak berkembang. Yang ketiga, lingkungan kerja yang tidak nyaman. Yang keempat, adanya konflik dengan rekan kerja. Yang kelima, kurangnya pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya selama bekerja. Dan yang keenam, kurangnya kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam karir pekerjaannya ini. Untuk kebosanan kerja ini, kita dapat melakukan beberapa hal. Di sini ada cara mengatasi kebosanan kerja, bisa dari pihak perusahaan, bisa juga dari diri kita sendiri.
Nah, kalau ini ada dari pihak perusahaan yang bisa perusahaan lakukan untuk mengatasi kebosanan kerja ini. Yang pertama itu ada rotasi pekerjaan, yaitu dengan memindahkan karyawan ke posisi yang berbeda untuk memberikan variasi dalam tugas. Terus yang kedua, menawarkan kesempatan untuk pelatihan atau khusus yang relevan dengan pekerjaannya ini untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menarik. Misalnya, menyediakan area istirahat yang nyaman agar karyawan bisa mengembalikan lagi energinya yang tadi sempat capek. Yang keempat, mengadakan acara atau aktivitas yang memperkuat kerjasama tim dan memberikan suasana kerja yang menyenangkan untuk karyawan. Ini seperti family gathering. Terus yang kelima, memberikan proyek atau tantangan baru yang merangsang kreativitas dan keterampilan karyawan. Nah, kalau tadi itu kan cara mengatasi kebosanan kerja yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Kalau ini cara mengatasi kebosanan kerja yang bisa kita lakukan dari diri sendiri. Yang pertama yaitu membuat jadwal yang efisien untuk menghindari kebosanan akibat rutinitas yang monoton. Yang kedua, pelajari hal baru seperti menambah hobi baru, kayak gitu. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup agar pikiran tetap segar. Yang keempat, memastikan adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu yang kelima, membangun hubungan baik dengan rekan kerja untuk saling mendukung. Lalu yang keenam, terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaannya ini. Baik, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to